Hai, hello everyone. Selamat malam dan selamat datang di webinar Road to Precision Marketing. Nah, webinar kali ini merupakan kerjasama dari Grup Brand Bawel dan Meiro. Nah, buat teman-teman yang belum tahu grup Brand Bawel itu apa, nah grup Brand Bawel ini merupakan grup private yang terdiri dari brand side people tentunya. Saat ini anggotanya kurang lebih kita udah ada 100 orang. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan aku Susi yang kali ini akan menjadi moderator di webinar kali ini. Saat ini aku bekerja di Bukalapak sebagai brand partnership manager. Nah, di webinar kali ini aku nggak akan sendiri ngobrolnya. Aku ditemenin sama dua speakers yang sudah lumayan ternama. Yang pertama speakers dari British American Tobacco. Kita ada Mbak Erita Santosa. Halo, selamat malam. Kita Hai. halo Tuhan nih. Nah, dari Mero sendiri ada Mas Rifki Edrus sebagai senior marketing consultant dari Mero. Say hi dulu, Mas. Hai, hai. Nah, buat webinar kali ini kita akan bagi jadi beberapa bagian. Jadi di menit awal itu akan perkenalan dulu sedikit tentang Mero. Setelah itu akan ada satu sesi lagi dari Mbak Erita, baru dilanjut dengan Q&A. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, itu bisa langsung dimasukin pertanyaannya ke sesi Q&A. Untuk box Q&A itu bisa teman-teman temuin di bawah di tengah-tengah yang ada tulisannya Q&A. Nah, untuk Q&A sendiri nanti akan kita jawab di akhir. Nah, sebelum kita mulai, mungkin buat dokumentasi kita bisa foto-foto bareng dulu kali ya. Mungkin videonya bisa dinyalain biar kita bisa foto bareng sebelum lupa. Coba. Halo? Let's go. Oke. Apa yang dinyalain nih? Mukanya Nah, dinyalain. iya mukanya dinyalain. Biar kita bisa foto bareng. Kalau misalkan satu ruangan lumayan gampang ya foto barengnya, tapi karena jauh-jauhan lagi menjaga jarak, kita bisa foto barengnya dengan videonya dinyalain. Oke. Yuk, kita foto bareng dulu. Foto dulu deh. 1, 2, 3. Oke. Nah, langsung aja lanjut. Mungkin dari teman-teman penasaran, Mero itu apa sih dan apa yang bisa kita gali dari yang namanya Customer Data Platform. Kan kalau Digital Ads, mungkin dari teman-teman juga udah tahu apa aja sih Digital Ads yang bisa dijalanin. Nah, di sesi kali ini dari Mas Rifki akan mengenalkan konsep dari Customer Data Platform, yaitu Mero sendiri. Mungkin dari Mas Rizky bisa dimulai sesinya. Oke, hold on. Let me share my screen. Sebelumnya pertanyaan singkat. Mana screen-nya? Oke, hold on. Aduh, mana share screen-nya? Di bawah. Iya, ada. Kenapa begini ya? Oke, nangkep ya. Sip. Oke. Thank you teman-teman udah mau hadir di acaranya sesi webinar intro through journey to precision marketing yang dibikin sama Mero, She Loves Data, sama grup Brand Bawel. Sebelumnya perkenalan sedikit, Mero adalah customer data platform yang
Yang tujuannya buat combine seluruh digital touch point yang available, kemudian bisa nge-stitch profile itu jadi satu. Kemudian biar bisa lebih targeted dalam menentukan marketnya, dalam menentukan audiensnya, dalam setup audiensnya. Nanti akan dijelasin lebih dalam di sini. Tapi let me start dengan a brief intro tentang precision marketing. Apa sih precision marketing? Seperti biasa, aku akan mulai dengan digital marketing apa sih, gitu, in a basic way. Jadi digital marketing menurut aku pribadi adalah digital marketing itu harus memiliki 3 unsur ini. Harus real time, harus targeted, dan harus measurable. Kurang satu, menurut aku pribadi bahwa ini nggak bisa dibilang sebagai digital marketing. Digital marketing punya availability untuk bisa melakukannya dengan real time. Jadi pada saat itu campaign-nya dibuat bisa langsung live saat itu juga. Targeted bisa mentargetkan audiens tertentu baik berdasarkan demografi, interest, behavior, dan kebiasaannya selama mereka menjalankan aktivitas di internet. Measurable dapat diukur. Ukurannya pasti pada kalau misalnya iklan TV atau iklan koran atau iklan radio gitu. Berapa yang baca sih, berapa yang ngeklik sih dari situ. Biasanya tidak diketahui secara precise, tapi digital marketing bisa mengetahui angka itu secara persis angkanya. So, ini adalah unsur dari digital marketing. Saya akan lebih banyak fokus ke dalam measurable sama targeted, karena untuk bisa mentargetkan orang yang sesuai, untuk bisa mentargetkan audiens yang pas untuk sebuah produk, untuk sebuah promo, di situ precision marketing bermain. What is precision marketing? By Wikipedia say bahwa precision marketing teknik yang menyarankan untuk menyarankan cara marketing yang sustain untuk retain, untuk mempertahankan, untuk cross sell, upsell existing customer yang sudah dimiliki, dan bisa mentargetkan audiens baru di luarnya berdasarkan data-data dari existing customer yang sudah dimiliki. Precision marketing itu berputar di sekitar relevansi sebagai bagian dari tekniknya. Nah, untuk bisa mencapai precision marketing, marketers biasanya mendapatkan preference langsung dari interaksi yang didapatkan dari customer-nya. Ini menurut Wikipedia ya. Nah, contoh paling simpel dari precision marketing yang biasa saya jalankan itu adalah custom audience on Facebook. Aku punya pertanyaan singkat, mungkin bisa di-mention di kolom Q&A atau di kolom chat. Berapa dari teman-teman yang tahu tentang custom audience, look-alike audience, similar audiences, dan remarketing list? Nanti kita bakal bahas di situ. Saya akan coba untuk masuk ke dalam precision marketing secara basic yang saya tahu yang lumayan gampang, namanya custom audience. Ini praktis yang lumayan sering dilakukan oleh marketer baik itu as a professional atau ads operations di Facebook maupun Instagram. Jadi namanya custom audience. Audience itu adalah menggabungkan data yang sudah dimiliki dengan data yang kemudian datanya ditabrakin, kemudian berapa banyak Facebook. Itu namanya custom audience. Oke. Ini simple. Sesimpel itu. Jadi, misalnya kita punya data 1.000 orang dari bakso, kelihatannya enak sih. Enak, lumayan enak. Misalnya kita punya 1.000 orang
database-nya kita berdasarkan alamat email, nomor telepon, atau Facebook atau Instagram ID. Ada 1.000 orang. Kemudian alamat email tersebut dilempar ke Facebook. Kemudian Facebook akan ngecek alamat email itu ada di Facebook apa enggak. Kalau alamat email itu ada di Facebook, kita bisa mentargetkan orang-orang tersebut yang datanya sudah kita miliki karena kita tahu persis bahwa orang itu sudah tertarik dengan produknya kita karena kita punya datanya. Baik itu data sales, baik itu data pada saat mengisi form, any kind. Nah, kemudian diperluas lagi jadi lookalike audience. Data yang sudah di-match tadi, saya misal dari 1.000 data ada 700 audience yang match. Ada 700 data dari database yang kita punya yang ada di Facebook. Kemudian 700 orang ini diperluas lagi oleh Facebook untuk bisa membuat lookalike audience. Lookalike audience itu kemiripan. Yang mirip dengan 700 orang ini. Platform Facebook akan mencari orang lain di luar 700 ini yang profilnya mirip banget sama database yang sudah kita dump ke Facebook. Kemiripannya bisa sampai 99%. 1% total dari seluruh pengguna Facebook dengan data tersebut. Bisa berupa frequent customer, bisa dari website visitor, bisa dari mobile app customer, bisa dari orders yang terjadi kapan aja. Datanya bisa diperluas sebesar itu. Oke, ini namanya lookalike audiences. Bagaimana caranya untuk bikin custom audience atau lookalike audiences? Ini baru ada sampel audience, ada nama, email, alamat, mobile telepon, nomor telepon gitu ya. Dapat jadi sampel audience yang kita punya. Kemudian di-dump ke data source, ke DMP, data management platform. Atau platform-platform yang mengizinkan melakukan custom audience atau remarketing list atau similar audiences. Nah, dari data tersebut di cross match sama data yang dimiliki oleh platform tersebut dapat custom audience. Custom audience dari data yang sudah di cross match. Dari custom audience baru diperluas menjadi lookalike audiences yang mirip dengan custom audiences. Nah, imagine proses ini terjadi di beberapa platform yang kita familiar. Bisa di search network kayak Bing, kayak Google. Bisa di social network kayak Facebook, kayak Instagram, kayak Twitter. Bisa di DMP, data management platform kayak Mobile Wallah, kayak Sitecore. Bisa di CRM kayak Mailchimp misalnya. Ini platform-platform yang memiliki capability untuk bisa melakukan lookalike audience, custom audience maupun lookalike audience. Ini for the sake of preference aja, aku akan pakai nama yang sama. Kalau di Google namanya similar audiences untuk lookalike audiences, kalau di Google untuk custom audience namanya remarketing list, macam-macam. Tapi for the sake of understanding, aku akan menyamakan namanya menjadi custom audience maupun lookalike audiences. Itu nama yang bisa yang familiar. Nah, apa aja sih data yang di-collect gitu ya? Atributnya apa aja? Bisa automated collection process, bisa diambil langsung dari cookies dari pixel yang ditanam di website atau API yang dikoneksikan di dalam aplikasi gitu. Bisa juga mengupload itu secara manual in daily basis, in hourly basis or daily basis berdasarkan kebiasaan. Informasi datanya apa aja, bisa device informations, bisa OS versions untuk handphone, kapan orang mengakses atau aplikasi apa yang digunakan, demografik, umur, gender, location, ada location data, longitude, latitude di beberapa platform gitu. Sampai behavioral data seperti interest dan kebiasaan penggunaan kebiasaan dan behavior apa yang dilakukan di internet. Oke, sampai di sini
Kalau ada pertanyaan, boleh di-share di kolom Q&A. Selanjutnya sampai di sini, aku pengen masuk ke digital customer journey standar. Ini yang kita sama-sama ketahui as a marketer, mau old school marketer maupun new school marketer, ini adalah kalau mau menjelaskan digital marketing secara satu slide, ini slide-nya gitu. Di sini adalah customer journey secara basic di website. Jadi traffic bisa datang dari mana aja, bisa datang dari paid campaign, bisa datang dari SEO, bisa dari social, campaign search, campaign display, email, direct, macam-macam. Masuk ke satu landing page namanya visitor. Kemudian kalau mereka keluar bisa di-retarget ulang untuk bisa masuk ke page 2 namanya enter visit, namanya customer. Dari page 2 keluar lagi, ketahuan berapa persen bounce rate-nya, di-retarget ulang sampai bisa jadi beli. Ini apa ya? Digital customer journey yang basic. Most of digital marketer knows this. Most of digital marketer udah mengimplementasi. Namun dengan berkembangnya platform sekarang, customer journey-nya jadi lumayan kompleks, di mana touch point-nya bukan cuma dari website saat ini. Touch point-nya dengan journey yang sama bisa datang dari website, dengan journey yang sama bisa datang dari CRM, dengan journey yang sama bisa datang dari aplikasi, dan and so on and so forth. Journey yang sama bisa datang di sosial media, atau own customer data melalui database sendiri dan melalui cloud outsource sendiri, sampai cross website tracking melalui external blog yang dimiliki. Ada blog internal misalnya mero.io/blog gitu, internal bisa dicek. Tapi ada juga yang melakukan praktisi SEO yang memiliki beberapa buah backlink di belakangnya, yang biasanya website-nya nggak dalam satu domain. Nah, ini digital customer journey ini datang dari berbagai macam touch point, datang dari berbagai macam platform, dengan customer journey yang berbeda-beda di masing-masing platform. Nah, pada saat kondisi ini terjadi, seorang digital marketer usually memiliki kesulitan untuk menentukan audiens mana yang cocok untuk platform mana, dan ada duplikasi nggak sih? Datang dari website, biasanya kita cek itu di Analytics. Kemudian masih di Google Analytics nih, ada Analytics for apps. Tanpa setting yang proper, aplikasi sama website nggak ngomong. Jadi audiens yang sama yang datang di website, kemudian audiens yang sama yang datang di aplikasi akan dihitung sebagai dua audiens, padahal sebenarnya satu audiens. Begitu pula audiens yang sama apabila dia datang di CRM. Audiens yang sama datang di sosial media. Nah, dalam 6 platform yang dicontohkan seperti ini aja, apabila ada satu orang yang mendatangi ke 6 platform ini, bisa tanpa proper technical analytic points, bisa dihitung sebagai 6 customer yang berbeda. Padahal actually itu sebenarnya adalah orang yang sama. Nah, how to do precision marketing after this? Masih bisa dilakukan satu-satu. Kita sering lihat praktis bahwa sebuah promosi yang dilakukan di aplikasi misalnya, apabila orang itu udah beli sebuah produk itu, masih sering ditampilkan produk yang sama. Contoh paling simpel adalah di dalam grup bawah sendiri, kemarin ada thread yang bilang bahwa, hey, saya udah daftar, tapi kenapa iklannya masih ngikutin saya? Nah, bagian itu yang kita coba solve dengan customer data platform. Bagaimana sih customer data platform? Customer data platform mengidentify
multiple touch point, kemudian menggabungkan touch point tersebut di dalam satu platform. Kemudian melakukan profile stitching, melakukan identity resolution, profile stitch, dan kemudian dapat single view of customer dari berbagai macam touch point, sehingga audiens yang datang dari berbagai macam touch point, padahal sebenarnya satu audiens, itu tetap akan direcognize sebagai satu audiens, walaupun datang dari berbagai macam touch point. Nah, apabila itu sudah dilakukan, untuk melakukan segmentasi dan untuk melakukan atribusi terhadap audiens tersebut akan lebih gampang dilakukan. Single view customer ini bisa dilempar ke marketing automation, bisa dilakukan content personalization, bisa dilempar ke POS, bisa ads buying, bisa loyalty program sesuai dengan apa yang sesuai dengan produk yang akan dipromot. Nah, ini yang dimention sama Susi kemarin adalah common practice di dalam e-commerce. Sebuah sepatu yang sama yang pernah dilihat di dalam sudah pernah dilihat, kemudian ngikutin iklannya sepatu yang sama ngikutin iklan kita beberapa kali di berbagai macam platform. Nah, karena platformnya mengerti, karena si marketernya mengerti bahwa orang ini sudah memiliki interest terhadap produk tertentu. That's where precision marketing happen. Promo-promo yang terjadi untuk spesifik produk yang sudah diketahui kita suka. That's where precision marketing happening. Bagaimana cara untuk mengcombine profile audience yang berbeda dari berbagai macam touch point? Data platform biasanya menggabungkan beberapa touch point, kemudian menggabungkan datanya dengan menggabungkan beberapa multi identifier. Misalnya kalau dari website nggak ada alamat email, ada nama, adanya cookies, adanya device ID, adanya sessions, kapan masuk sessions, kapan keluar sessions dari website biasa dari analytics. Kemudian dari data transactions bisa ada nama, bisa ada alamat email, bisa ada alamat, semua bisa ada nomor telepon sama produk yang disuka. Dari loyalty program biasanya ada berapa transaksi yang terjadi kemarin, berapa transaksi yang terjadi sebelumnya selama durasi waktu tertentu. Customer care, berapa komplain yang dilakukan oleh orang tertentu. Nah, data tersebut digabungkan jadi satu sehingga bikin sebuah single view of customer. Gimana cara ngegabunginnya? Dengan menggunakan multiple identifier. Misalnya kalau misalnya datang dari aplikasi, dari apps player misalnya, di apps player ada apps ID atau advertising ID. Kemudian di mobile app server ada apps player ID sama customer number. Di sini ada dua ID yang sama. Ada apps player ID. Nah, data yang ditambah adalah apps advertising ID dan customer ID number. Udah ketahuan nih, ada identifiernya apps player ID. Kemudian di customer database ada sama-sama ketahuan customer number. Di sini customer number-nya kelihatan. Tiga touch point ini kemudian digabungin jadi satu. Apps player ID dapat, customer ID dapat, nama, alamat email, nomor telepon dapat, date of birth sama KTP dapat. Kemudian di website digabungkan lagi dengan customer ID atau cookies yang bisa didapetin. Di dalam marketing automations digabungkan lagi dengan email dan dapat audience single view. Kemudian data tersebut digabung jadi satu, di stitch, dijahit jadi satu untuk membuat single view customer yang datanya lengkap berdasarkan touch point yang berbeda. Nah, this is what customer data platform is actually are doing, dan how precision marketing is happening. Use cases-nya macam-macam. Untuk bisa upsell, tadi di awal kita sempat dijelasin bahwa untuk bisa upsell, untuk bisa retain, untuk bisa cross-sell produk yang berbeda.
Jadi dari kebiasaan audiensnya, dari kebiasaan purchase behavior-nya, dari behavior-nya di website, dari behavior-nya di aplikasi, dari behavior-nya di dalam semua touch point bisa di slice and dice untuk mendapatkan promo yang cocok, produk yang cocok, dan audiens yang cocok untuk promo dan produk tersebut. Kemudian jelas untuk ad segmentation pasti untuk bisa mentargetkan spesifik iklan ke audiens tertentu. Contohnya yang kita lakuin sekarang nih gitu. Ada beberapa yang kemarin bilang, Mbak Rita juga sempat bilang bahwa ini kenapa iklannya ikutin gue mulu. Gue ada beberapa kali beberapa orang yang menghubungi untuk melihat iklan tersebut. Artinya beberapa orang yang terpapar terhadap advertising yang dilakukan memang spesifikly adalah marketer. Memang mentargetkan spesifik marketer untuk spesifik webinar tertentu. Nah, ini apa yang dilakukan untuk bisa mentargetkan iklan yang cocok ke audiens di paling sering dilakukan itu produk atau recommendations dari purchase behavior-nya. Banjarmasin apabila ada tiket murah untuk berangkat ke Banjarmasin, tiket murah ke Banjarmasin akan ditampilkan kepada orang yang sering berangkat ke Banjarmasin. Apabila ada produk hotel murah di Bali akan ditampilkan kepada orang yang sering terbang ke Bali dan vacation di Bali. Untuk merekomendasikan produk-produk yang paling sesuai, merekomendasikan produk-produk yang paling tepat untuk audiens tersebut. Ini beberapa use cases. Nanti setelah ini Mbak Rita akan share lebih banyak tentang precision marketing case studies di industri yang pernah dijalankan oleh Mbak Rita, which is adalah FMCG. Seperti yang kita sempat mention tadi bahwa di e-commerce ini adalah common practice. Kita sering ngelihat banget bahwa precision marketing ini dilakukan di e-commerce. Iklan yang kita lihat sebelah-sebelahan nih kalau duduk iklannya bisa berbeda sesuai dengan kebiasaan. Nah, gimana kalau ini ada di vertikal yang berbeda? FMCG misalnya, insurance misalnya, banking misalnya, atau vertikal yang lain. Nah, habis ini akan ada Mbak Rita yang akan share beberapa use cases dan way forward untuk precision marketing. Oke. Makasih Mas Luki atas sharingnya. Nah, kalau yang aku lihat dari sini, yang aku suka sebenarnya dari online event, dari virtual event, kita bisa lihat attendees-nya itu makin tambah banyak atau malah tambah berkurang, malah berkurang. Nah, dari awal dijelasin sampai sekarang attendees-nya malah tambah banyak nih, berarti pada tertarik lah ya sama precision marketing. Nah, aku punya pertanyaan nih sebelum lanjut ke sesi Mbak Erita. Yang aku mau tanyain, ini mungkin dari teman-teman juga udah bertanya-tanya. Yang pertama, datanya itu disimpan di mana sih? Yang kedua, gimana caranya untuk push audience yang sudah diproses di CDP? Oke. Datanya disimpan di mana? Tergantung aturan aturan di industri tertentu sama di negara tertentu. Pernah dengar kalau banking ada namanya GDP kan ya? Nah itu aturan ya misalnya di Indonesia, data dari banking Indonesia nggak boleh di store di server luar negeri, harus memiliki server internal, namanya on-premise. Tapi ada juga beberapa industri yang cukup fleksibel untuk men-share datanya ke cloud manapun. Ada bisa ditaruh di AWS, bisa ditaruh di Google Cloud, any type. Tergantung dari rules dari masing-masing verticals. Ada yang lumayan rigid seperti banking, insurance, itu lumayan rigid. Ada juga yang lumayan open, kayak e-commerce, kayak travels, kayak FMCG.
singkat aku ada beberapa FMCG yang pernah kita temui itu yang bahkan share audiensnya di beberapa regional tertentu gitu. Datanya bisa ditaruh di mana tergantung. Tapi CDP memiliki flexibility untuk bisa mengolah data tersebut di manapun. Nah, cara nge-push-nya CDP kan ada tiga step kan ya. Pertama ada collect, yang kedua proses, yang ketiga push. Transform. Collect-nya ada ya transform. Nah, yang pertama collect dari beberapa touch point, kemudian dari beberapa touch point itu diproses dengan menggunakan multiple identifier. Yang ketiga nge-push kemana, nge-transform kemana aja selama platform itu memiliki flexibility API untuk bisa mempush datanya ke sana. Itu bisa yang lumayan yang fleksibel. Facebook, Instagram lumayan fleksibel, Google lumayan fleksibel, beberapa DMP lumayan fleksibel untuk bisa connect datanya. Tapi again, apabila nggak bisa dikonekin, masih bisa untuk dilakukan as CSV file misalnya, download as CSV file, kemudian di-dump ke platform tersebut secara manual gitu, which agak hassle tapi ya necessary. Oke, jadi bisa disimpulin Mero di sini as a CDP lumayan fleksibel. Jadi nggak cuma cloud aja, tapi on-premise bisa, cloud-nya juga bisa macam-macam. Jadi nggak bergantung ke satu brand gitu ya, ke satu merek gitu ya. Nggak bergantung, bisa kemana aja. But again, this is not, ini bukan cuma tentang Mero. Most of beberapa ini flexibility yang kita miliki. Tapi most CDP ada plus dan minus gitu ya. Tapi rata-rata melakukan 3 proses itu. Collect, proses, sama transform atau push gitu. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya bareng Mbak Erita. Nah, sesi ini buat aku pribadi bukan lumayan ya, tapi sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena precision marketing itu selalu dikaitin sama e-commerce aja. Nah, Mbak Erita sendiri ini nggak akan ngebawain tentang materi dari e-commerce, tapi di luar dari e-commerce. Saat ini Mbak Erita sedang bekerja di British American Tobacco. Aku sebenarnya penasaran banget sih gimana pengimplementasian precision marketing di dunia non e-commerce. Nah, tanpa membuang waktu, bisa langsung di-share dari Mbak Erita. Terima kasih. Aku stop share dulu ya, hold on. Thank you. Ya, nggak apa-apa. Sambil stop sharing ya. Aku ngasih sedikit background. Aku tuh dari perjalananku mengayuh di dunia perdigitalan, dari kapalku yang kemarin sama kapalku yang sekarang, itu saya bukti nyata udah 7 tahun pakai Mero. Jadi melebihi dalamnya Mas Rifki. Wow, iya, jauh. 7 tahun. Jadi aku bukti hidup kenapa dari kapal yang lalu pakai Mero, nah sekarang juga pakai Mero gitu. So, coba ya, aku punya cerita apa dari sini. Saya share dulu. Oke, sudah kelihatan, Mbak Susi? Udah kelihatan. Terima kasih. Jadi sebelum ngomongin soal precision marketing, saya mau ngobrolin tentang modal awal. Modal awal kita bisa ngelakuin precision marketing ya. Yang paling penting adalah kita itu harus tahu siapa sih konsumer kita. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang mau kita target, plus kita ujungnya nanti itu ideal konsumer buat kita itu seperti apa. Nah, itu modal awal. Baik dari kapal saya yang kemarin kan di bank, ya, kemudian kapal saya yang sekarang di retail, di tobacco industry gitu loh. Dan itu tidak merubah bahwa itu modal awal buat kita tahu, buat kita menjalankan precision marketing itu.
Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah kita harus define dulu objektifnya, kan? Mau kemana? Objektifnya itu apa gitu. Setelah kita udah tahu what-nya, biasanya what-nya untuk cari the most valuable consumer atau apalah gitu ya, yang sesuai dengan industri dan sesuai dengan bisnisnya, objektif dari bisnisnya itu gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu what-nya, kemudian how-nya, terus kita harus define what's the next actionable data measurement gitu kan. Ini the beauty. Seninya itu di sini. Kita pakai CDP gitu. Kalau kita di teman-teman digital di BAT, kita percaya apa yang kita bilang infinite consumer journey. Jadi buat kami, kita melihatnya itu consumer journey itu nggak linear, nggak stop di situ. Tapi kita melihat bahwa bagaimana satu channel dengan channel yang lainnya itu empower gitu. Poinnya satu adalah apapun strateginya, kalau kita belum punya ekosistem yang readiness itu susah. Kemudian kalau sudah punya, kita harus punya capacity untuk mapping ekosistemnya dan consumer journey-nya kayak apa. Kita bisa track, kita pengennya nge-track dari offline sampai online journey dan offline dan kebalikannya, gitu kan. Kemudian kita mau define data source-nya. Yang jadi data input itu apa? Kemudian yang jadi data output-nya itu apa dari ujung satu sampai data streaming-nya mau kemana. Indahnya, kita stitch jadi satu. Kebayang nggak? Kita punya banyak channel offline online, retail apalagi ya. Kita punya retail, kita punya pop-up stores, kita punya hypercare, kemudian kita punya channel advertisement-nya kita, dan kita punya loyalty program. Nah, kita bisa track baik datanya itu offline atau datanya online gitu. Yang paling indah karena datanya itu nggak melulu harus online gitu. Nah, kita harus tahu tuh kita stream di CDP-nya. Nah, itu yang kita believe dari sini. Nah, ketika kita udah track si consumer journey-nya itu, kita bisa define di level mana level consumer journey-nya itu kita mau tempatin brand awareness-nya, engagement-nya, consideration-nya, dan growth retention-nya gitu. Dan itu muter terus dari setiap tools yang kita punya, kita bisa track dan kita bisa improve. Karena itu tadi, infinite, jadi nggak berhenti. Tapi kita terus bisa punya learning dari situ. Pas interaksinya gimana, future-nya gimana, and keep going and going on. Kayak gitu, and growing, and kita punya retention plan dari situ, kan? Apalagi kalau di industri saya yang kemarin dan sekarang, kita sama-sama punya banyak banget restrictions, ya. Terkait dengan penggunaan data ataupun terkait dengan audience-nya gitu. Apalagi yang industri saya yang sekarang ya. Kalau ngomongin restrictions nggak cuma dari government, bahkan dari internal pun banyak banget gitu. Untuk yang branded kita nggak boleh beriklan di sosial media atau di Google gitu. Untuk targetingnya pun kita harus reach out yang usianya 18 plus gitu. Dan gimana caranya supaya kita bisa beriklan ke precise audience yang relevan dengan produk kita tanpa mengurangi experience terhadap brand personality kita dan how we can drive it differently gitu. Jadi itu tadi, kita harus mapping setiap journey di ekosistem kita dari level awareness, leads, post-purchase, dan pre-purchase-nya. Dan ini yang kita percaya gitu, bahwa journey di digital itu harusnya infinite. Kita pakai semua channel itu untuk saling empower gitu, supaya kita tahu di mana strategi kita untuk targeting audience dan kontekstual kontennya beda-beda. Benefitnya apa gitu. Nah, ketika kita udah mapping semua journey itu, benefitnya kita bisa melihat consumer variabelnya, supaya kita bisa dapat metrik yang sesuai dengan audiens kita. Kan kalau setiap industri itu kan metriksnya pasti beda-beda ya. Beda-beda dalam arti karena consumer behavior-nya beda. Jadi taksonominya bisa sama, tapi meaningful-nya itu bisa beda dari setiap journey dan funnel-nya. Kayak misalnya kalau di awareness level gitu ya, sebenarnya consumer variable apa sih yang kita mau dapetin dari consumer levelnya itu gitu. Kayak level biasalah yang paling basic, berapa yang kita spend consumer untuk ke website, itu matriksnya apa tuh kalau kita mau tahu bahwa berapa duit yang kita spend dari consumer ke visit website kita. Terus konten mana yang
yang bagus dan konten mana yang bisa kita precise target untuk audience yang relevan buat dia, ya kan. Terus kemudian konten mana yang works the best, audience yang mana untuk konten yang A atau yang konten yang B, A/B testing di situ. Nah, itu juga ada variable-variable yang harus kita define dari situ. Kemudian next-nya ketika kita mau ngomongin untuk level considerations-nya kan, ada basic metric yang bisa kita define di situ juga. User visit-nya, user registrasinya, terus consumer behavior di ekosistem kita tuh seperti apa, kemudian gimana kita re-engage mereka balik gitu. Nah, kemudian yang terakhir ketika consumer itu sudah dalam level embracing produk kita. Nah, artinya kita harus bisa mendetermine our end goals-nya ya. Apa yang mau kita define dari consumer journey, dari matrix ketika consumer itu berada di level embrace di ekosistem kita. Misalnya kita mau measure terkait dengan consumer satisfaction-nya, kemudian apakah mereka repeaters apa enggak. Dan again, kita bisa lihat dari matrix dari past interactions-nya. Nah, ujung-ujungnya ketika kita udah punya journey dan kita bisa nge-track semua itu, kita bisa bangun consumer profile dari consumer kita, dari orang-orang yang sudah pernah kita engage ke situ. Nah, ini funnel segala bangsa. Funnel-nya pasti beda-beda. Nah, tapi kita belajar untuk dari setiap journey itu kita bikin funnel yang sesuai dengan kita. Nah, yang paling penting adalah dari funnel ini akan menentukan consumer acquisition strateginya kita kan. Apa yang mau kita ukur gitu. Bagaimana consumer segmentasi kita setelah itu. Setelah kita tahu bahwa oh funnelnya ini. Oh, ini yang consumer mau kita dapetin. Oh, ini yang ternyata yang kita dapat gak sesuai dengan kita target gitu. Artinya ada learning nih di sini. Dimana kita ngukur consumer value-nya dan itu yang akan punya impact untuk kita ngukur ROAS. Kalau ada. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa ngukur dari level berapa yang kita spend sampai consumer itu engage ke level in-depth di ekosistem kita yang kita mau gitu. Biasanya kalau teman-teman mungkin kalau yang dia di level awareness aja ya cuma sampai di website ngeklik gitu. Kemudian kalau dia yang sampai ke conversion mungkin nggak sampai ke purchase, tapi dia lebih ke register atau dia redeem point kayak gitu. Nah, itu yang bisa kita track sampai ke level granularity-nya sesuai dengan matriksnya kita. Nah, end goal-nya adalah dari semua yang udah kita collect itu tadi, udah kita bersihin dan kita track, kemudian kita akan masukkan itu di CDP kita sebelum itu masuk ke CRM, ya kan? Nah, di CDP itu buat kita sangat penting untuk punya arti modal siapa orang-orang yang ada menjadi first party data kita, kualitinya kayak apa. Karena itu juga modal utama kita untuk bisa ngelakuin precision marketing gitu. Gimana kita next-nya kita bisa bangun segmentasi yang baru dari real data kita kan. Yang tadinya kita segmentasinya ngawang, kita nggak tahu siapa consumer kita, kemudian kalau kita udah punya first party data, ya kita jadi tahu, oh sebenarnya consumer kita itu yang ini nih gitu. Kebayang kalau di kita punya 3 website, jadi kita bisa tahu siapa yang datang dari website yang mana, kemudian next day-nya dia datang dari website yang B. Ternyata dia juga datang ke salah satu channel kita atau dia datang dari event kita. Nah, itu terus streaming. Dan karena sifatnya itu infinite dan itu terus cleansing, nah kita bisa dapat new behavior dari situ. Yang tadinya orangnya itu churn, jadi kita bisa ngelihat orang yang nggak pernah datang, kemudian datang. Karena apa datangnya? Karena konten kita yang mana? Karena channel yang mana? Nah, itu yang bisa kita track juga. Nah, dari situ kita bisa tahu gitu bagaimana kita mau cari audiens yang seperti itu. Kita bisa ngelakuin lookalike audience, kemudian kita bisa targeting orang yang sama dengan kita tahu bahwa resensi dari orang itu tuh di saat apa dia ngebuka message-message brand comms yang kita kirim ke dia. Dan paling indahnya kita bisa tahu channel yang mana sih yang lebih engage ke dia gitu. Nah, selain itu ketika kita udah punya first party data yang mumpuni ya, kemudian kita bisa ngelakuin enrichment dari first party data ke
third party datanya kita. Mungkin yang kita dapetin kalau first party data itu kan hanya sebatas di ekosistemnya kita kan. Nah, kalau enrichment kita bisa dapetin dari DMP misalnya. Nah, kita bisa matchingin di situ untuk masukin ke CDP. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan URL analysis, which is itu kebayang kalau yang kita lakuin streaming di Infinite itu tadi, kita bisa dapat data inputnya nggak cuman ketika dia datang, tapi sampai ke level cookies dan dari mana dia datang sebelumnya gitu. Nah dari situ kita bisa mainin tuh kalau datanya benar-benar bersih dan punya quality, kita bisa mainin, kita bisa ngelihat dari past interactions-nya, kita bisa bikin modeling untuk predictions dan cross sell dan upsell itu udah biasa lah, itu pasti kita bisa lakuin di situ. Nah, ini indahnya lagi. Kalau tadi kita ngomongin misalnya kalau cuma satu, ya cuma biasa gitu. Tapi kebayang kalau kita bisa ngumpulin semua data itu, kita bisa tempatin di satu tempat, dan kita tahu perjalanan consumer itu selama menjadi customer kita. Nah, dan kita bisa mengumpulkan data itu sebanyak nggak cuma satu, tapi jutaan data yang bersih seperti itu. Nah, kita bisa kumpulkan, kita bisa bikin profiling consumer kita. Nah, ini salah satu contoh realitinya, misalnya kita punya 3 website ya. Website kalau di kita kan karena kita nggak boleh literally ngomongin secara branded dan Hill, Lucky Strike gitu. Nah, kita pakai proxy brand. Si Decode ini proxy brandnya dari Dunhill ceritanya. Nah, si Lucky Trap itu proxy brandnya dari Lucky Strike. Kemudian si Velo upcoming soon. Ini cara baru untuk menikmati nikotin lah ceritanya gitu. Sorry ya, agak ini promo sedikit. Nah, kebayang nggak kalau dari satu consumer ini kita bisa tahu perjalanan dia di setiap platform kita, baik itu online atau offline gitu. Nah, kita bisa define value dari consumer itu di ekosistemnya kita. Kita bisa define dari past interactions, itu channels apa sih yang paling works untuk reach out orang ini gitu. Nah, in the end of the day, dari perilaku dia di website kita, dari cara dia engage dengan konten-konten kita bisa define. Kita bisa melakukan profiling siapa orang ini, kemudian propensity behavior dia terhadap purchase itu seperti apa, kemudian value-nya seperti apa, dan worth it nggak kita kasih promo, atau worth it nggak orang ini kita kasih reward gitu. Worth it nggak kita spend orang ini lebih banyak daripada orang yang lain. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk yang tadi saya bilang, next actionable data measurement, next actionable investment kayak gitu. Bahkan lakuin prediksinya kan, dan kita bisa secara precise tahu bahwa konten apa sih, channel apa sih buat orang ini gitu. Orang dia sukanya bola, ya nggak mungkin kita kasih dia konten-konten soal basket misalnya, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu persis level di mana consumer kita itu berada dan dia engage sama kita udah berapa lama dan tidak juga berapa lama, gitu. Nah, kemudian tadi yang diomongin sama Mas Rifki tuh, ngoneksikan itu gimana sih gitu, nge-track-nya gimana sih, apa yang kita lakukan setelah itu sih gitu. Sebenarnya kalau dari sisi website doang itu cukup pasang satu script gitu, simple gitu, kemudian kita bisa koneksikan, dan itu as simple as masang pixel gitulah, nggak gampang. Tapi itu yang lakuin urusannya Mas Rifki gitu ya. Jadi poinnya adalah di sini dari journey yang kita mau tracking itu kita bisa track, dan kemudian yang paling penting adalah semua datanya itu kita kumpulkan di Mero, di CDP. Kemudian di situ enrichment juga bisa terjadi, dan yang paling penting segmentation creations ada di situ. Kita segampang drop on dan drop off kayak gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita mau tahu konten apa yang paling works untuk segmen yang mana gitu, dan akan di channel yang mana gitu.
Nah, di sini kita sudah cukup mengkoneksikan dengan beberapa data destinations, right? Nah, data destinations itu terserah dari teman-teman yang maunya apa, tapi kalau di kita data destination-nya kita udah bisa connect ke ada Google, ada Facebook, ada Facebook Ads Manager, kemudian yang satu lagi affiliate marketing di Trade Desk. Yang menarik adalah ketika cuman kita nge-push, datanya kan hilang. Nah, kebayang kalau ini kita nge-push, datanya balik gitu. Kita jadi tahu, oh kita nge-push datanya balik. Biasanya kalau platform yang bukan kita nge-push kita nggak tahu konten mana yang tadi benar-benar works gitu. Kalau agensi buying kita bilang, oh kontennya ABCD dikasih Excel atau reportnya dalam bentuk PPT ya, nggak tahu. Tapi kalau kontennya balik, datanya balik ya kita tahu, oh beneran. Ternyata consumer itu yang tadi ngeklik. Dan konten ini yang benar-benar dia suka gitu. Bahkan kita bisa ngeliat behavior sebelumnya kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya semua data yang kita punya pastinya kita bisa bikin untuk di-visualize atau di-democratize datanya sesuai dengan stakeholders masing-masing gitu. Tapi yang paling penting dari sebuah journey ini adalah saya mau tekankan bahwa kita jadi ngerti consumer journey dan analytics-nya, kita jadi tahu modeling untuk segmentasi kita. Mau ngelakuin cara frekuensinya, kita mau lihat frekuensi dari consumer kita mau ngelihat dari sisi resensinya kan, kapan dia datang ke kita, apakah dia menjadi consumer yang churn atau enggak, terus retargetingnya gimana supaya kita bisa make sure bahwa consumer ini mendapat multi-moment experience ketika dia engaging dengan produk kita yang A, B, C atau yang mana gitu. Karena kan kalau kita ngomongin audience kan audiensnya sama kan, audiensnya Google bisa jadi dia yang juga audiensnya yang pakai Facebook dan Instagram dan dia juga browsing di Kompas, ADN Times gitu. Dan kita juga buka sama-sama audiensnya 18 sampai 30 tahun sama gitu. Tapi yang mana nih yang benar-benar bisa menjadi first party data buat kita gitu. Supaya kita bisa jaga experience-nya dia dan benar-benar kita tahu bahwa ini kita layak untuk invest ke consumer ini lebih dari yang lain. Jadi kita bisa measure juga spend kita di situ. Oh, ini sedikit tadi waktu sini saya cerita mengenai kontekstual konten. Nah, kontekstual konten itu kayak apa sih gitu. Nah, ini beberapa yang kita bikin berdasarkan dari segmentasi kita gitu. Misalnya di segmentasinya kita udah tahu bahwa oh, most orang yang ada di first party data kita itu ternyata orang-orang yang suka dari konten-konten fashion, musik dan art. And then next-nya yaitu yang kita bikin. Yang ujung-ujungnya kita akan drive balik mereka ke website kita untuk kita bisa track bagaimana sih behavior mereka sebelum dan setelah mereka dapat konten-konten kita gitu. Ini contoh aja konten yang pernah kita bikin ya. Oke, jadi yang menarik adalah ketika kita mau bikin konten kayak gini, kita juga mikir gitu. Kita juga ngelihat dari consumer kita itu most data inputnya dari yang mana gitu kan. Nah makanya kita bisa ngelihat oke, ternyata ada yang suka gamers gitu, ternyata ada yang suka fashion gitu. Makanya itu yang akhirnya kita simulasikan bahwa oke, kalau gitu next campaign-nya kita hadiahnya ini gitu. Kemudian kontennya kita bikinnya yang ke brand personality yang kolaborasi dengan fashion, lifestyle gitu, sepatu atau bidding jaket yang kita kolaborasi dengan ini para artis-artis lokal kayak gitu. Sama halnya dengan ini produknya sebenarnya coming soon ya. Tapi ini satu hal yang sudah kita lakukan juga di global kalau mereka juga melakukan hal yang sama.
Jadi beberapa konten yang memang kita ambil adalah kita ngelihat, sorry, oke, jadi ini contoh konten yang kita bikin yang berdasarkan data segmentasi itu gitu. Ini memang kontennya beda, produknya beda gitu. Tapi kita bisa melihat dari past interactions-nya dia juga gimana nih dia apakah dia sudah lama nggak ke website kita misalnya. Artinya dia lama nggak konsum tobacco gitu. Oke, berarti apakah dia mau engage dengan produk yang baru gitu. Itu sesuatu yang kita bisa lihat dari situ juga. Nah, terakhir adalah salah satu segmen produk yang beda gitu. Ini namanya Lucky Trap, itu dari proxy brand-nya Lucky Strike. Nah, menariknya adalah kita bisa ngelihat kalau si Diko tadi untuk orang yang lebih serius dan premium gitu ya. Nah, kemudian posisinya Lucky Trap dan Lucky Strike itu ada di mana? Nah, di situ kebayang satu CDP kita itu kita punya banyak segmentasi. Jadi nggak punya, cuman hanya untuk satu produk, tapi untuk banyak dan tergantung dari behavior dari produk yang mana, dari campaign yang mana. Nah, itu kumpul jadi satu dan ketika kita mau targeting itu ke channel-channel yang lain, nah kita segampang ya udah, ini kita bisa setting dan matchingin, nah itu akan kita target kemana, konten yang mana, kemudian audience dan segmen yang mana dan jam berapa. Ada di situ sih. Ini beberapa konten yang bikin terkait dengan untuk segmentasi si Lucky Trap. Which is tadi kalau teman-teman lihat segmennya, audiensnya bisa sama nih, bisa 18 sampai 30 gitu kalau kita buka di Facebook. Tapi karena indahnya kita punya CDP, kita bisa ngelihat dari interaksi sebelumnya, jadi kita bisa doing si precise marketing itu plus lookalike juga gitu. Oke. Segitu aja kayaknya Mbak Susi, Mas Rifki. Saya balik ke laptop. Ya, Mbak. Iya, makasih banyak Mbak Rita atas sharingnya, menarik banget. Jadi as a marketer kita bisa lihat journey consumer itu bukan yang stop saat mereka beli atau saat mereka tertarik, tapi it's an infinite loop yang once dia udah tertarik, gimana caranya dia bisa gali lebih dalam lagi, beli nggak cuma satu, explore brandnya lagi. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung diketik. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku punya pertanyaan nih karena materinya menarik banget. Pertanyaan dari aku, kan Mbak Rita udah udah kerjasama sama Mero udah lumayan lama. Nah, aku mau tahu dong uplift-nya dari sebelum pakai sama sesudah pakai. Terus abis itu yang kedua, pasti dari teman-teman brand tuh masih yang maju mundur, kayak mulai nggak ya, pakai nggak ya. Nah, yang aku mau tanyain buat teman-teman yang baru mulai, step pertamanya yang harus disusun gitu pas mau mulai, kira-kira apa? Yang harus disusun pas memulai, pastikan kita punya ekosistem dulu gitu. Karena kalau kita nggak ada ekosistemnya susah ya. Soalnya sebenarnya nggak susah sih, karena si CDP apapun itu, aku nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau pengalamanku Mero itu plug in plug out gitu aja. Misalnya paling enak sih kalau memang kita udah punya ekosistem yang sustain. Jadi kita nggak ganti-ganti, kita tahu bahwa itu gitu. Tapi kalau kita nggak punya dan memang itu tiap tahun ganti microset gitu ya, itu agak PR. Yes, agak PR. Tapi ya bisa lah kalau si Mero plugin plug out-nya itu gampang karena dia cuma kayak sudah pasang pixel dan kita absorb semua datanya gitu. Tapi yang lebih penting lagi ada budget, Mbak. Gitu aja sih. Mbak Susi kayak di mute deh. Aku kok nggak denger ya? Benar. Kalau buat sorry, kalau buat uplift-nya dari pengalaman Mbak, kira-kira gimana? Sebelum sama sesudah? Uplift, nah itu beda-beda kalau uplift-nya ya. Pastinya yang paling penting itu bukan CDP-nya sih. CDP itu penting karena kita bisa stitching semua data, kita bisa collect ya. Kita bisa collect, kemudian kita bisa retargeting precise consumer kita dan kita tahu sebenarnya siapa sih yang beli gitu. Kebayang kalau e-commerce kan dia udah punya ekosistem yang kuat ya, udah ada apps-nya, udah ada repeaters-nya, udah tahu lah, udah mumpuni gitu. Tapi kalau kayak retail itu kan
kita produknya ada banyak dan kita nggak tahu semua konsumernya kan. Nah, yang paling penting CDP, yes, it's important kalau kita tahu konsumernya kita siapa. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita ngumpulin data yang bersih. Nah, kalau kita bisa ngumpulin data kita yang bersih dan kita tahu historical di belakangnya, nah itu paling tidak uplift-nya itu ada 10% untuk revenue ya. Itu udah ada di teorinya, di research-nya, ya itu udah dibuktikan juga bahwa itu literally bahwa first party data, the cleanest first party data dari benefits-nya, dan kita bisa lakuin precision marketing dan precision advertisement itu bisa ngebantu kita untuk uplift revenue 10%, Mbak. Wah, 10% lumayan banget. Lumayan, iya. Lumayan. Nah, ini aku udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman peserta. Pertanyaan pertama untuk Mbak Rita, seberapa engage audience dengan kontekstual konten yang disajikan brand? Boleh dijelaskan dengan metrik engagement rate, participation rate? Kontekstual kontennya? Seberapa engage tuh audience sama kontekstual konten yang dikasih secara engagement rate atau participation rate? Kita itu sampai pada level belief bahwa contextual content itu bisa ngedrive ke purchase ke situ. Jadi nggak cuman engagement rate aja, tapi itu yang kita believe, karena kalau apalagi di industri kita ujung-ujungnya kan yang bisa kita jual adalah konten. Karena Ya, kita nggak bisa ngomongin produk. Betul, iya. karena kita nggak bisa ngomongin produk dan kita nggak bisa ngomongin, ya mohon maaf kalau ada yang tidak merokok ya, tapi kita nggak bisa ngomong ini enak gitu kan, kita nggak bisa ngomong kan. Lebih panjang itu juga nggak bisa. Jadi buat kita di sini kita believe ya memang benar-benar konten yang bisa ngedrive kita, yang kekuatan itu yang kita andalkan satu-satunya supaya bisa ngedrive, dan bukan konten produk pula gitu. Mungkin yang bisa aku mungkin kayak yang aku bantu highlight, si kontekstualnya tadi memang dipakai karena brandnya nggak bisa ngasih unjuk produk, yang pertama itu. Terus dengan CDP makin tahu juga sebenarnya behavior customer-nya tuh kayak gimana. Jadi kontekstualnya lebih related lah sama si consumer-nya. Betul. Ya. Terus ini ada next pertanyaan untuk Mas Rifki. Ini dari Mas Fajar Widi. Untuk dashboard demo ada nggak screenshot aja biar kebayang dalaman CDP, terutama buat yang manage banyak landing page. Ini masih banyak landing page. Oke. Aku share screen aja kali ya. Mungkin share screen sebentar, Mas. Share screen sebentar boleh lah. Oke. Kelihatan kan ya? Ini sampel dari apa ya? Ini kita punya gitu, Meru. Jadi di sini ada data, ada segmen, ada customer gitu. Itu pun itu really simple. Maksudnya di sini ada berapa yang source yang udah di-connect. Di sini sampelnya adalah banking, ada customer service, bank database, aplikasi banking, bank website, wallet, Marketo. Destination source-nya the connected destinations-nya bisa diekspor ke CSV, bisa diekspor ke Facebook, Google, Marketo, Trade Desk as programmatics gitu. To put it simple kayak gini. Nah, di dalamnya ada event apa aja yang di-collect, bank account, website misalnya, ada atribut apa aja. Atribut adalah perluasan dari perluasan dari event. Kemudian dari semua data yang di-connect, insight-nya apa? Insight-nya misalnya engagement mobile-nya berapa, website engagement-nya average berapa, e-wallet engagement-nya berapa, subscriber-nya berapa, favorite device-nya apa, UTM campaign yang paling banyak apa, di mana, medium-nya apa yang paling banyak, ini kelihatan organik, sosial atau email gitu. Produk entry yang paling banyak apa gitu. Ini insight dari data keseluruhan. Nah, kan kita mau nyari mau nunjukin sampel dari sampel dari sampel dari
si audiensnya itu kayak gimana sih gitu. Nah, aku ngambil sampelnya dari sini deh. Nah, ini satu customer namanya Seth Daily 86 Hotmail, city di Manila, atributnya apa, dari mana, nomor teleponnya enggak kita collect, thread date ID berapa, Google Analytics ID berapa, first interaction kapan, last interaction kapan, gitu. Dan ini dari beberapa audiens yang aku coba cari contoh yang detail ya. Nah, ini contohnya Sherry Ford ya. Oke. Di profil si Sherry Ford ini kita berhasil nge-stitch dari beberapa touch point. Di sini adalah bank customer, database, banking app, website, wallet, dan lain-lain. Yang bisa berhasil di-stitch adalah karena dia ada di database namanya Sherry Ford. Karena pernah connect di dalam satu produk, emailnya juga tahu. Kapan karena dalam aplikasi ada juga tahu. City berdasarkan website atau berdasarkan aplikasi, country berdasarkan website aplikasi, nomor telepon berdasarkan collected data yang sudah dimiliki, bank cookies-cookiesnya berapa, ini salah satu identifiernya, app ID-nya berapa, trace date ID-nya berapa. Nah, ini yang kita kenal tentang Sherry Ford. Dia connect ke campaign apa aja, kemudian database-nya apa, website-nya apa, connect kapan ke dalam website, dia connect di campaign apa aja yang paling connect. Dan ini adalah attributes. Nah, timeline-nya kapan dia connect terhadap sebuah produk. Misalnya gitu ya. Dia tanggal 18 bulan 8 kemarin connect 1 kali di dalam wallet ke wallet aplikasi. Berhubung kita again ini adalah gabungan dari first party data yang kita punya dari aset yang dimiliki. Jadi ini menggabungin beberapa digital assets yang sudah dimiliki, dikombine jadi satu. Berhasil dapat profile stitch ya. Nah, si Sherry Ford ini menggunakan e-wallet transaksi 18, 17, tanggal 15 mengunjungi website berapa kali gitu. Kemudian connect pertama kali kapan dia ganti subscriptions-nya. Nah, ini sampel dari single view customer. Tapi sebuah single view customer nggak akan berguna apa-apa gitu kan. Nah, aku coba create segmen dari kombinasi dari sekian data yang sudah di-collect dengan menggunakan beberapa conditions. Misalnya dari campaign CPC yang dijalankan, apa itu aja yang punya UTM mediumnya adalah CPC gitu ya, dan udah melakukan form submissions, udah mengisi data yang diketahui gitu ya. Dari seluruh customer itu, dengan kombinasi dua ini ada 1.234 yang melakukan dua aksi itu. Nah, kemudian as a marketer, as an advertiser gitu, aku akan mereactivate orang tersebut karena dia datang dari campaign CPC, jelas kita berbayar ini, jadi harus dilakukan sesuatu gitu. Dan sudah melakukan pengisian data, udah melakukan form submissions. Nah, harusnya adalah diaktifasi dong gitu. Udah datang capek-capek dari campaign yang berbayar gitu, ya diaktifasilah gitu. Aktivasinya berupa apa? Berupa konten kemana? Bisa di-create custom audience langsung ke Facebook,
bisa di-create remarketing langsung ke Google atau dilempar ke Trade Desk secara langsung. Ini berupa angka. Nah, selanjutnya ada insight. Dari 1.200 sekian, campaign paling banyak datang dari mana, dia paling banyak engage di produk apa, click rate-nya berapa kali, memiliki berapa mortgage, transaction type paling banyak adalah apa, campaign, jelas tadi kita menentukan campaign-nya adalah CPC gitu ya. Campaign yang datang dari CPC, platform yang paling works adalah apa? Dari segmentasi yang sudah dibuat. Dari data ini, dari data ini kita tahu bahwa ini ada dua nih, ada Google dan Bing paling common referralnya, sama source yang paling common adalah Google. Jadi paling masuk akal menjalankan campaign-nya ya di Google dengan additional Facebook dan Instagram. Jadi data ini mempermudah marketer untuk bisa melakukan precise marketing gitu. Dengan precise audience. Sih ini to put it in really simple. Di belakangnya untuk bisa connect data-data ini, untuk bisa connectin beberapa source sama destinations ini membutuhkan technical specialties. Gitu sih. Ternyata banyak juga ya yang bisa langsung dikoneksi, jadi nggak ribet CSV lagi, upload lagi, tapi udah bisa automated dikirim ke digital ads masing-masing. Tadi aku lihat ada Google, Facebook udah ada, Trade Desk juga udah ada. Nah, ini lanjut, masih ada beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan ini untuk Mbak Rita semua. Pertanyaan selanjutnya, touchpoint apa sih? Halo? Di kamu doang kayaknya. Di kamu doang tuh kayaknya. Aku udah. Tapi untuk Mbak Rita. Nah, pertanyaannya, touchpoint apa sih yang paling efektif untuk acquire customer database? Again, itu aku jadi kejawaan habis nonton film Tile ya Mbak, maaf ya. Jadi itu beda-beda touchpoint apa, tergantung dari satu kontennya, yang kedua objektifnya juga gitu. Kalau karena kita very limited ya, gini. Funnelnya kita itu kita bikin dari awareness sampai ke purchase, right? Sampai conversions gitu loh. Nah, tadi kalau ngomong channel apa, nah ini tergantung dari funnel yang mana nih gitu. Apakah funnel yang atas, apakah yang funnel yang bawah gitu. Kalau kita ngomong yang paling murah untuk funnel yang atas, yaitu sosial media masih juaranya sih, Mbak Susi. Sosial media masih juaranya. Mungkin karena orang Indo banyak di sosmed kali ya. Terbukti kan, yang datang webinar hari ini pasti kena iklannya Mas Rifki semuanya toh. Aku pun kena. Itu kerjanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini lumayan detail nih pertanyaannya. ROAS yang kalian anggap ROAS di BAT itu merupakan ROAS yang real atau extrapolation kalau di BAT? Berapa persen incrementalnya setelah pakai Meiro? Kayaknya kalau yang itu aku nggak bisa share. Tapi yang jelas ROAS-nya yang ROAS yang beneran, yang kita hitung gitu. Kalau pakai Meiro, pasti habis pakai Meiro ada incremental pastinya. Yang kayak saya bilangin tadi, karena database-nya udah bersih gitu. Harusnya ya. Tapi kalau belum ya berarti belum bersih datanya gitu. Karena kita harus tahu dulu modal awalnya, konsumer kita itu siapa, kan kebayang. Kalau kita udah literally tahu konsumer kita dan doing precise-nya itu, nah itu yang bisa kita hitung untuk dapat purchase-nya sih, Mbak Susi. Tapi yes, pasti ada incremental. Nah, ini pertanyaan terakhir. Metode apa saja yang digunakan dalam mengsegmentasi audiens
Kalau tadi sih aku ada lihat RFM, terus then and how you define which campaign for specific audience? Kalau untuk segmentasi yang kita lakukan banyak. Kita pakai RFM, kita pakai correlations consumer behavior, dan kita juga pakai kualitatif untuk consumer segmentasinya. Tapi tadi yang kayak dilihatin sama Mas Rifki tuh di back end-nya. Sebenarnya kalau kita ngomongin, tadi saya sempat ngeliatin satu consumer data profile kan. Nah, nah itu dari situ kan banyak banget tuh variabelnya ya. Kebayang kalau itu cuma satu ya. Kalau ini banyak, nah kita jadi punya kumpulan konsumer dengan banyak taksonomi dan dengan banyak variabel. Nah itu akan menjadi sebuah segmen yang beda lagi gitu. Jadi nggak hanya RFM yang kita tahu cuma dari purchase behavior-nya aja, dari visitnya aja, bahkan jauh sebelum dia purchase, kita udah bisa bikin segmentasinya. Misalnya dia cuman ngelihat iklan kita gitu, dan dia cuman visit dari bounce rate, itu pun kita udah bisa ngelihat karena di Mero kita bisa capture URL-nya. Jadi kita bisa ngelihat dari URL-nya yang dia datang, itu kita bisa lakukan analisa di situ, misalnya kayak gitu. I see. Nah, karena ada pertanyaan terakhir nih, nggak berasa kita udah ngobrol sejam lebih. Makasih banyak Mbak Rita atas materi yang udah di-sharing. Aku belajar banyak banget hari ini. Makasih banyak juga buat Mas Rifki, udah nunjukin dashboard-nya Mero, kasih tahu kita konsep CDP itu kayak gimana, terus gimana caranya marketers bisa pakai CDP, terus nerapin di kegiatan digital marketing yang kita lakuin. Gak cuma digital marketing sih, tapi offline marketingnya juga kalau yang tadi aku lihat. Makasih juga buat teman-teman yang udah ikutan. Mohon maaf kalau dari kita ada salah-salah kata. Jangan kapok-kapok juga kalau nanti dari Mero sama grup Brand Bawel bakal ngadain webinar selanjutnya. Ikutan lagi. Overall, selamat malam semuanya. Makasih udah join. Terima kasih. Guys, thank you. Selamat malam. By the way, kontennya nanti di-upload di mana ya, Mas Rifki? Ada yang nanya tuh. Nanti ada di report ada nanti akan di email. Kan ada recording nih. Nanti recordingnya akan ke semua partisipan yang di sini. Oh, oke. Baiklah. Terima kasih Mbak Susi, Mas Rifki. Terima kasih teman-teman Bawel. Iya, makasih semuanya. Ini nggak bisa foto bareng ya? Nah, dari aku nggak bisa kelihatan tile-nya. Dari Mas bisa nggak? Dari aku kelihatan nggak ya? Ya, panelis semua, speaker view. Iya. Mungkin dari Mas Fajar atau Mas Seno tuh bisa bantuin foto. Iya. Foto dari WA ntar kan itu. Oke. Foto dari WA ntar. Yuk, dadah. Yuk guys, thank you. Terima kasih.